Selamat datang dalam kisah epik Pangeran Bali yang menjadi Raja Jawa. Berlatar abad ke-10, sebuah zaman penuh kejayaan dan konflik di Nusantara. Di Pulau Bali, sebuah dinasti kerajaan yang kuat bersemi. Ayahnya, Udayana Warmadewa, seorang raja perkasa dari Wangsa Warmadewa. Ibunya adalah Mahendra Datta, putri mahkota Isyana Tunggawijaya dari Jawa Timur. Lahirlah Airlangga di Bali, putra mahkota dengan darah Bali dan Jawa. Seorang bayi suci, masa depannya digantungkan harapan besar kerajaan. Dibesarkan dalam kemewahan dan tradisi Bali yang kaya di istana. Diajar ilmu negara, sastra, dan seni bela diri sejak dini. Airlangga tumbuh menjadi pemuda cerdas dan berwibawa di Bali. Untuk mempererat hubungan antar kerajaan, sebuah perjodohan diatur. Airlangga dijodohkan dengan putri dari kerajaan Mataram kuno. Meninggalkan Bali, Airlangga mengarungi lautan menuju tanah Jawa. Mataram kuno, pusat peradaban yang makmur di Jawa Timur. Pamannya, Dharma Wangsa Teguh, memimpin Mataram kuno dengan bijak. Sebuah perayaan agung menyatukan Airlangga dan sang putri di istana. Airlangga hidup sebagai pangeran menantu di Mataram kuno. Dia mulai mengenal adat istiadat dan politik tanah Jawa yang baru. Namun, ketenangan kerajaan mulai terusik oleh intrik dan ancaman. Kerajaan tetangga, Wurawari, mulai menunjukkan agresi dan permusuhan. Tahun 1006 Masehi, serangan mematikan mengguncang kerajaan Mataram. Ibu kota hangus, istana menjadi puing-puing berapi dalam semalam. Raja Dharma Wangsa Teguh gugur dalam pertempuran yang tragis. Sebuah dinasti besar runtuh dalam satu malam berdarah. Bersama Narotama, Airlangga berhasil melarikan diri dari maut. Mereka masuk ke hutan belantara, menjauhi kota yang hancur. Bertahan hidup dengan memakan akar dan buah hutan yang seadanya. Bersembunyi dari pengejar, berpindah-pindah tempat tanpa henti. Airlangga menjalani hidup sebagai pertapa, mencari petunjuk ilahi. Meditasi di puncak gunung dan gua-gua tersembunyi selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun, firasat kuat muncul di hatinya untuk bangkit. Rakyat yang setia dan para brahmana mulai bergabung dengan Airlangga. Para kesatria dan bangsawan yang tersisa bersumpah setia kepadanya. Sebuah kekuatan tersembunyi mulai terbentuk di tengah hutan. Airlangga memimpin pasukannya untuk merebut kembali tahta yang hilang. Berhadapan dengan sisa-sisa pasukan Wurawari dan pemberontak di Jawa. Wilayah demi wilayah berhasil direbut kembali oleh Airlangga dan pasukannya. Tanah Jawa yang tercerai-berai mulai bersatu di bawah kepemimpinannya. Tahun 1019 Masehi, Airlangga dinobatkan sebagai Raja Kahuripan. Ia membangun kembali kerajaannya dari puing-puing Mataram yang hancur. Airlangga membawa kedamaian dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Perdagangan maritim dan pertanian berkembang pesat di masa pemerintahannya. Di bawah pemerintahannya, sastra dan seni mencapai puncak kejayaan. Empu Kanwa menciptakan epos terkenal untuk menghormati sang raja. Banyak prasasti menjadi saksi bisu kebesaran dan kebijaksanaan Airlangga. Raja yang dihormati dan dicintai oleh seluruh rakyatnya. Menjelang akhir hayat, ia membagi kerajaan untuk dua putra-putranya. Dua kerajaan baru lahir, Kediri dan Jenggala, melanjutkan warisannya. Airlangga kemudian memilih hidup sebagai petapa, meninggalkan duniawi. Warisan Airlangga, Pangeran Bali yang menjadi raja besar di Jawa.